Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Mari kita mulai majelis ilmu ini bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah takdirkan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين والخصوصا الشيخ زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي وإلى جميع مشايخنا وأصولنا في هذا المعهد حضرة الشيخ كي محمد معصوم بن علي وابن خير هاشم كي محفوظ وابن كي نور عزيز وابن جميل معصوم كي عمر فاروق كي طارق كي لقمان حكيم وزوجته وجميع الأساتذة والأستاذات ومشايخي في هذه المؤسسة ثم إلى سلسلة مشايخنا في تعليمنا وتعلمنا ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين amin. Kita masih melanjutkan ini footnote yang berisi pembahasan tentang penjelasan beberapa hal yang dirasa perlu oleh muallif untuk dijelaskan. Di bab 5 penjelasannya sekarang masuk ke yang nomor 92. Bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman ibnu Yasar bil Buthannati. Sulaiman bin Yasar bil Buthannati kelawan titik 2. Jadi ya itu kan titik 2. Tahtu yaitu di dalam, di bawahnya, titik 2 di bawah. Tsumma bisinil muhmalati, kemudian dengan sin yang tanpa titik, muhmalah. Yasar. Bukan pakai shin tapi sin. Abu Usaid. Dibaca Abu Usaid. Sering ya bahasa Arab itu menggunakan sighat tasghir. Fu'ail. Syekh Abdurrahman As-Sudais. Jangan dibaca, kalau ini Abu Usaid jangan dibaca Abu Asid. Syekh Sudais jangan dibaca Syekh Sadis. Beda ya, Syekh Sadis. Enggak gitu bacanya. Abu Usaid bidhammil hamzati, kelawan dhammah hamzahnya, wa fathhis sini dan fathah sinnya. Makanya tadi bacanya Usaid. Ismuhu Malikun ibnu Rabi'ata, yaitu namanya Malik bin Rabi'ah. Syahida Badron. Syahida, dia termasuk orang yang ikut perang. Sopo Abu Usaid Badron ing daerah Badar. Ya, perang Badar itu kan nama daerah Badar itu. Jadi kalau dulu itu nama perang itu ya sering disebut nama daerahnya.
perang Badar, perang Uhud, ya. Tapi ada juga yang enggak, seperti perang Khandaq. Khandaq itu bukan, itu karena strateginya pakai bikin parit itu. Perang Ahzab itu kan disebut itu. Ahzab itu kelompok-kelompok yang orang musyrikin Mekah itu bersekutu, berkomplot dengan orang-orang Yahudi untuk berperang melawan umat Islam, berperang melawan Rasulullah. Di Indonesia itu ada perang apa saja? Perang Jawa, tahu perang Jawa ya? Siapa yang memimpin? Diponegoro. Itu kan pemberontakan terhadap Belanda. Perang Diponegoro itu berapa lama? Dulu pernah kita bahas kayaknya. Loh, sampean sejarah belajar kan? Perang Diponegoro itu setelah maghrib, sebelum isya itu. 1825 sampai 1830. Tapi itu bukan jamnya, itu tahunnya. Kalau dilihat jamnya kan 1825, 1830 itu kan mari maghrib ya. Itu tahunnya maksudnya. Terus ada perang Padri, suku Padri sana. Ada perang, kalau yang dipimpin siapa namanya, Panglima Besar Sudirman itu perang apa? Yes, dibaca lagi sejarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tantohani bikasri ta'i tantihuni wa fathiha. Oh gitu ya. Tantoha, tantohu atau tantihu. Bisa di kasroh toknya atau di fathah. Tantih atau tantoh. Al-babu sadisu taibab yang keenam. Muntashiran jiddan. Bikasril jimi kelawan kasroh jimnya jiddan. Bukan dibaca jaddan. Kalau jiddun maknanya apa? Jid. Apa rek? Hah? Banget, sangat. Kalau jadun apa? Hah? Kalau jadun kakek. Jadun kakek. Kalau bagus apa? Jayidun. Beda lagi. Jayyid jiddan, bagus atau baik sekali. Sekali itu maksudnya nemen, bukan sekali cuma satu kali, beda lagi. Kalau sekali yang cuma sekali, apa bahasa Arabnya? Marrotan. Andi kumang. Wahuwa masdarun. Utawi jiddun, utawi lafad jiddan iku masdarun, masdar. Maknanya itu bersungguh-sungguh aslinya. Makanya ada ungkapan, sungguh-sungguh itu berarti nemen. Gak nyantai-nyantai. Manjadda wajada. Ya. Yang kedua jangan ditasdid lagi. Saya pernah baca di bak truk itu, di truk itu ada tulisannya manjadda wajadda. Lapo dikit tasdid mana? Kak mari-mari nanti jawabnya tidak muncul-muncul nanti. Kalau manjadda wajadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh, terus lapo tuh kan? Kan itu manjadda wajada. Wajada yajidu, mendapatkan, menemukan. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasil dari kesungguhannya. Tapi kalau saya baca manjadda wajadda, kan belum muncul jawabnya. Paham maksudnya? Jadi jangan sampai keliru. Sesuatu itu memang butuh ilmunya. Saya itu pernah nginep di sebuah penginapan. Ada tulisan khot bagus gitu, tulisan kaligrafi itu. Kayak gini-gini. Cuma rupanya yang nulis kaligrafi itu tidak paham maknanya. Dia nulis surat Al-An'am yang Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tulisan ayat Arabnya itu kaligrafi mek ngene tok. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Wis mari.
Padahal khobarnya inna kan belum selesai, itu belum ada itu. Nah kalau mengono tok, artinya maling ini sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku. Terus lapo, mari sesungguhnya itu lapo tutukan itu. Maksudnya lanjutannya apa? Lillah, itu semua adalah lillah, milik Allah, untuk Allah, bagi Allah. Jadi ini gak tutup itu. Ya karena dia tidak paham tentang artinya, tidak paham tentang wakaf. Sehingga belum selesai sudah al-qat'u, sudah diselesaikan sama dia. Padahal itu belum selesai. Nah, nanti sama insya Allah tidak begitu. Kayak tadi itu ya manjadda, wajadda. Keliru. Ada orang ngaji. Baca surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kan kol-kolah itu. Ditahan dulu kan. Tapi kok sesuai lah nih. Secukupnya. Terus marono kol-kolah. Mantul. Ono arek cek kayak ngapalno. Disambung. Tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada abi lahabi. Loh kapan mari lah. Watabat mana? Bismillahirrahmanirrahim. Al-ashnan bil dhammil al-ushnan bil dhamm al-ishnan. Oh, al-ushnan bil dhammil hamzati kelawan dhammah hamzahnya ushnan. Wa kasriha dan kasra ishnan. Utawi lafaz ushnan atau ishnan iku lughatani, dua lughah. Jadi dipakai dua-duanya. Zakaro menyebutkan huma ing keduanya, lughatani tadi itu, baik isnan atau usnan. Sapa Abu Ubaidata Ibnu al-Jawaliqi, Imam Abu Ubaidah Ibnu al-Jawaliqi. Wa huwa Farisi mu'arrabun. Ini adalah bahasa Persia mu'arrabun yang ditakrib, yang ditakrib itu diarabisasi, diarabkan. Jadi diserap oleh bahasa Arab, tapi asalnya dari bahasa Persia. Biasa bahasa menyerap bahasa lain itu hal yang biasa. Bahasa kita saja, rakyat, itu kan dari bahasa Arab ya. Ra'iyah, kursi, itu dari bahasa Arab. Apalagi kitab, kemudian kita ambil kitab, itu juga dari bahasa Arab. Jilbab, ya. Wa huwa bil arabiyyati wa huwa utawi lafaz isnan atau usnan tadi bil arabiyyati kelawan bahasa Arab. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya itu adalah al-mahdhah hurdun. Di mana ini dari kelodak-kelodaknya? Di atas. Ada orang dah? Oh. Orang nyamar jadi kucing. Al-mahdhah hurdun. Mahdhah itu murni. Hurdun itu bubuk garam. Jadi garam yang lembut, yang murni. Wa hamzatu usnan atau isnan tadi iku asliyatun asli. Jadi hamzah asli, bukan hamzah tambahan, bukan hamzah wasal. Itu memang hamzatul qat'i, hamzah asli. Karasiyu alrasihi. Yajuzu fiha, yajuzu wenang atau boleh fiha di dalam lafadz karosi alrasihi. Apa tasdidul ya'i, tasdid yaknya. Bisa karosi. Ada tasdidnya. Wa takhfifiha. Wa takhfifuha. Atau takhfifnya ya. Nah pakai di tasdid. Karosiyu alrasihi.
Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono kullu ma kana min hadza, saben-saben sesuatu yang termasuk ini. Wahiduhu musyaddadan, bentuk mufradnya ditasydid. Kan kursiyun itu kan yaknya tasydid kan? Tapi ketika dijamakkan itu bisa karosi tipis, takhfif, tidak ada tasydidnya, atau karosiyu, itu juga boleh. Paham ya? Kursi itu kan mufrad. Karosi atau karosiyu itu sama-sama bentuk jamaknya. Yaknya boleh ditasydid, boleh ditakhfif. Takhfif itu lawannya tasydid, berarti tanpa tasydid, tipis, ringan. Orang yang sering salah itu jamak taksirnya dari ustadz. Ustadz itu jamaknya bisa asatidh, bisa asatidah. Kalau orang kita sambutan, sakjane itu sudah cukup para asatidh, itu sudah mencakup semua guru, baik laki-laki maupun guru perempuan. Kadang-kadang itu ada yang dirinci, para asatidh dan asatidah. Nah ini nggak pas, karena itu sama-sama jamaknya ustadzun. Yang pas gimana kalau mau dirinci? Asatidh dan ustadzat. Karena jamaknya ustadzatun itu ustadzat. Itu bedanya. Kalau para asatidh dan asatidah, ya podo itu jamak dari yang muzakkar. Kalau tidak usah dirinci, ya apa-apa. Para asatidah atau asatidah boleh. Warruyani bidhammir ra'i, ar-ruyani Imam ar-ruyani bidhammir ra'i kelawan dhamma ra-nya wa iskanil wawi dan sukun wawunya, ar-ruyani mansubun ila ruyan. Ini dinisbatkan ke Ruyan. Apa itu Ruyan? Al-baldah al-ma'rufah. Itu negeri yang terkenal, tempat yang terkenal. Ya di sana, terkenal di sana. Jadi ada nama orang Ar-Ruyani, itu negeri, suatu daerah. Qauluhu ala hasabi halihi. Ala hasabi halihi. Huwa utawi lafad hasab ahalihi iku fathus sini di fathasinnya hasabi halihi. Maksudnya apa artinya? Ai ala qadri taqatihi, yaitu mengatasi kadar kemampuannya. Hasabi halihi, sesuai dengan keadaan sak mampuni. Itu maksudnya apa? Sesuai dengan kadar kemampuannya, bergantung pada kondisi, situasi dan kondisi. Al-hammam ma'ruf, kamar mandi. Ini diketahui bahwa mudzakkarun inda ahli lughah. Hukum lafadznya dihukumi mudzakkar menurut para pakar bahasa. Wa huwa utawi hammam iku mudzakkarun. Ini penjelasan kata ya. Inda ahli lughah menurut ahli bahasa. Al-hashush, ada lafadz hashush. Apa itu? Mawadhi'ul adhirati wal bauli, yaitu tempat untuk buang air. Al-mutakhadzati lahu, jadi tempat yang dijadikan untuk buang air. Wahiduha utawi bentuk lafadz mufradnya iku hasyun, husyun atau hasyun bisa. Bidhammil ha'i kelawan dhammah haknya wa fathiha, dan boleh di fathah, boleh dibaca hasyun, boleh dibaca husyun. Utawi lafadz ini wahidu lughatani, jadi dua bahasa.
Hajrul insani bifathil ha'i wa kasriha, atau dibaca hijrul insan. Al janazatu atau al jinazatu bikasril jimi wa fathiha. Jenazah itu loh. Itu bisa bahasa Arabnya itu janazah atau jinazah. Tahu jenazah ya? Apa jenazah itu? Jasad orang yang sudah terpisah dari ruhnya, terus mati. Ya. Ternyata jenazah itu maknanya ini dari kata min janazah. Janazah. Apa artinya janazah itu? Ai idza sataro. Sataro yastur itu menutup. Tapi maksudnya apa ini? Jenazah itu ya tertutup. Makanya di dalam ajaran kita, orang yang sudah wafat itu ketika mau dikebumikan itu tidak langsung dimasukkan liang lahat, tapi harus dikafani dulu. Mari dikafani kan terus ditutupi, disolati. Itu tertutup. Jadi tidak terbuka. Oh, itu ada aturannya itu. Untuk menghormati jasadnya atau jenazahnya orang mukmin. Dulu itu ada cerita ya. Manusia itu sehebat apapun pangkat dan kedudukannya. Itu kalau sudah meninggal, itu orang akan menyebut dengan satu nama. Ya mayit, jenazah. Jenazahnya itu pundi kan begitu Pak. Sekarang jenazahnya ada di mana? Oh masih di rumah sakit. Kalau mayitun, orang yang sudah mati. Mayitun itu bisa orang yang sudah mati atau orang yang hidup, tapi pasti dia akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Nabi Muhammad mayyit, dan mereka orang-orang kafir yang tidak mempercayai sampean, tidak mempercayai engkau, itu juga nanti bakal mati. Sampean lihat bahasa Arab itu ya. Kalau maitun itu maknanya cuma mati. Kenapa? Karena maitun itu sukun. Tidak ada gerak. Tapi kalau mayitun itu jasad kita yang masih ada gerak karena dari harokatnya kan mayit. Ya kan? Tapi nanti bakal mati. Makanya saat durungi mati itu mumpung masih punya kesempatan harus kita isi dengan hal-hal yang bisa menguntungkan kita nanti setelah hidup, setelah kematian. Sama saya kan belajar di pondok. Perdalam ilmu, perbanyak relasi. Nah, yang baik sama teman. Itu nanti menjadi modal sampean setelah sampean lulus dari sini. Semakin banyak prestasi sampean dalam bidang akademik atau non-akademik, maka semakin terbuka kesempatan bagi sampean untuk bisa berbagi kepada orang lain. Paham? Sampean ada yang pinter baca kitab. Sampai baca terbalik itu bisa. Biasanya kitab itu kan seperti tulisan Arab kan dari kanan ke kiri. Sampean mocot dari kiri ke kanan itu bisa. Saking ahlinya. Tapi jangan kemudian bisa. Tapi saya baca sukun semua. Repot kalau begitu. Itu nanti sampean ketika pulang ke masyarakat. Sampean disuruh ngajar kitab siap, suruh ngaji Quran, wah apalagi lebih siap lagi. Tapi kalau biar mondoke gak temen, kegiatan belajar fasoha tidak pernah diikuti, setoran gak tahu setor, umpama lo ya, tapi di sini kan tidak ada. Karena semuanya sudah berbasis absen, presensi. Sehingga kalau mau sering tidak masuk kan ketahuan. Bisa dipanggil kan. Nah, itu rek, semua nanti jadi modal sampean ketika sampean pulang di masyarakat. Sampean bisa berbagi apa yang sampean peroleh di pesantren, termasuk nanti dikembangkan. Tapi di pondok gak tahu latihan.
Pas wayah khitobah tidak mau tampil. Karena tidak mau, karena sudah jatahnya digilir oleh pengurus, jatah. Pas wayah khitobah alasan sakit. Mau soleh pulang ke masyarakat terus alasan sakit. Ustazah minta tolong ini majelis taklim diisi. Udah werdek karu-karuan. Kenapa? Karena tidak latihan ketika di pondok. Sampai kalau bisa, kan khitobah ada ya sekarang ya. Sudah ada sejak dulu ya. Sampai kalau yang tidak dapat bagian itu minta. Saya ini sudah kelas 3 sanawiyah kok 2 tahun ini belum pernah dapat bagian khitobah. Bilang ke pengurusnya bagian khitobah, Kak saya minta bagian khitobah. Wah, siapkan. MC ya begitu, butuh latihan. Itu namanya skill. Soft skill yang harus kita miliki. Kalau yang wajib, yang tidak bisa ditawar itu seperti zaman ngaji. Baca Quran. Ibadah sampean harus pas, ngerti fikih. Itu yang penting. Ya. Jinazah atau janazah. Bahzun ibnu Hakim. Ini nama orang ini. Huwa utai Bahz bin Hakim iku bifathil muwahhadati. Dengan fathah al-muwahhadati. Yang satu. Al-muwahhadati. Fathah baknya lalu titik satu. Muwahhad. Ba itu kan titiknya satu. Wa iskanil ha'ibi wa bizai. Dan dengan sukun haknya bah. Wa bizai dan dengan za. Wa zurarah. Ini lagi beda lagi ini zurarah bi dhammiz zai dengan dhammah za-nya. Zurarah. Nama orang juga itu. Ahmad ibnu Abil Hawari. Ahmad ibnu Abil Hawari al-Hawari bi fathil ha'i wa kasrir ra'i. Hawari. Minhum di antara para ahli bahasa man ada orang yang yaftahur ra yang memfathah ra-nya. Hawara. Dibaca hawara bukan hawari. Wa kana syekhuna Abul Baqa Khalid An-Nabulsi rahimahullah yahkihi. Imam Abul Baqa Khalid An-Nabulsi rahimahullah itu meriwayatkan hal ini, menceritakan hal ini. Wa rubbama ikhtara dan sepertinya beliau Imam Abul Baqa Khalid An-Nabulsi ini memilih yang ini, yang menfathah ra-nya. Jadi dibaca al-hawara bukan al-hawari. Hawara. Wa kana 'allamatu waqtihi wa kana lan ono sapa Imam Abul Baqa iku 'allamata waqtihi, termasuk ulama alimnya pada masanya. 'Allamata waqtihi fi hadzal fanni, dalam bidang ini. Ma'a kamali tahqiqihi fihi, disertai dengan kesempurnaan tahqiq. Jadi ilmu beliau itu betul-betul diakui. Fihi ing dalam ikifan. Wasmu Abil Hawari Abdullah. Jadi Abil Hawari itu nama aslinya Abdullah ibnu Maimun ibni Abbas ibnil Harith. Ini nama orang. Al-Ju'i bi dhammil jimmi, dengan di dhammah jimma al-jimnya al-Ju'i. Ini nama orang. Ju itu maknanya aslinya lapar ya. Berarti kalau orang itu disebut al-Ju'i, itu bisa jadi bukan maksudnya dia itu orang yang kelaparan, tapi mungkin dia ahli puasa. Sehingga orang-orang menjulukinya al-Ju'i, itu kuat luwe. Luwe, tahu luwe ya? Kuat lapar. Kuat lapar. Abul Jauza bi fathil jimi kelawan fathah jimnya wa bizai dengan za. Ismuhu Aus ibnu Abdillah.
Wakilah dan dikatakan Aus ibnu Khalid. Abul Jauza itu ada yang mengatakan Aus bin Abdullah atau Aus bin Khalid. Habtarun bihain muhmalatin dengan hak yang muhmalah. Maftuhatin yang di fathah. Muhmalah itu maksudnya tanpa titik. Kalau ada titiknya kan namanya jim atau kho. Kalau muhmalah tidak ada titik ya ha. Summata in musannatin, kemudian tak yang titik dua. Habtar min fauku, dari sisi atasnya. Maftuhatin yang di fathah. Jadi taknya di fathah. Habtar. Summa ro'in, kemudian ro dengan ro. Ar-rajulu salihu. Siapa yang dimaksud ar-rajulu salihu? Orang yang salih. Huwa al-qaimu bihuquqillah wa huquqil ibad. Yaitu orang yang menjaga hak-haknya Allah dan hak-haknya hamba-hamba Allah. Itulah orang yang salih. Sampean santri, disebut santri putri yang solihah kalau menjaga haknya Allah dan menjaga haknya orang lain. Contoh, ono arek itu sarawegep, salatnya sregep. Berarti dia menjaga haknya siapa? Allah. Karena salat kan kewajiban sampean. Tapi wayai ro'an, wayai piket, ndak mau piket, itu kalau melihat definisi ini, itu berarti belum santri yang solihah. Paham ya? Wayai piket gak gelem piket, dia malah ngaji untuk menghindari jadwal ro'an. Umpama. Itu enggak solihah. Kenapa? Karena dia tidak menjaga haknya orang lain yang menjadi kewajiban dia. Apa itu? Ro'an. Nah, ini jadwal ro'an kok sampean ngaji. Atau sebaliknya, ada orang sholatnya males, jamaah males, ngaji jarang, tapi hobinya ro'an kok. Jadi di kamar mandi itu lama, ndak waya ro'an. Karena apa? Digosok semua kamar mandi. Kamar dirapikan semua. Sampai temannya nyari bukunya hilang karena dirapikan semua. Di atas lemari itu ditumpuk semua. Saya bersih-bersih. Dia menjaga haknya orang lain, tapi dia tidak menjaga haknya Allah. Itu juga bukan santri yang solihah. Paham ya? Jadi ada keseimbangan. Sama nanti di masyarakat juga begitu. Nanti wayai ada kegiatan di masyarakat tapi dia tidak mau. Atau dia acuh tak acuh, nggak ngereken pada orang lain. Itu juga tidak boleh. Makanya sampean kalau nanti sudah jadi orang, dalam tanda petik ya, ini orang ya orang semua ini. Walaupun ngantuk tetap orang. Walaupun tidur tetap orang. Tidak apa-apa kan. Masya Allah, tadi bangun 2:30 ya. Terus tidur lagi. Tapi memang santri itu luar biasa. Saya itu kadang-kadang itu hari-hari ini itu, kalau iling zaman mondok, seneng gitu, kepingin mondok lagi. Tapi kalau sekarang mondok lagi, nanti menzalimi haknya orang lain. Kan tanggungannya sudah beda kan begitu. Perjuangan memang, sampean harus sabar. Harus telaten. Ya, termasuk sabar dalam menghadapi ngantuk. Gimana sabar dalam menghadapi ngantuk? Ya dijalani aja ngantuknya, itu berarti sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ngantuk yang tidur-tidur tadi. Enggak ya? Ya Allah. Ini kumang ar-rajulus salih. Kadza iku kaya mengkono, kadza iku kaya mengkono qalahu az-Zajjaj wa sahibul matali wa ghairuhuma. Imam az-Zajjaj dan imam penulis kitab Al-Matali itu menjelaskan hal tersebut.
wa ghairu dan selain keduanya. Jadi pokoknya kategori solih itu ada keseimbangan antara dia melakukan kewajiban kepada Allah, berarti dia tidak mengabaikan haknya Tuhan, tapi dia juga menunaikan kewajiban kepada sesama makhluk. Berarti dia tidak mengabaikan orang lain. Itu baru disebut solih gitu loh. Jangan diartikan, oh santri yang baik, yang solihah itu pokok ibadah, tok gak ngurus temannya. Nggak mau jadi pengurus. Saya nggak mau jadi pengurus. Kenapa? Saya fokus ibadah. Ya nggak bisa begitu, keles. Kan begitu. Paham ya? Makanya kalau sampai jadi pengurus, apapun itu, dijalani saja. Itu jadi pengalaman. Maksudnya ada keamanan. Maksudnya keamanan itu banyak yang memusuhi. Karena mengingatkan orang yang diingatkan tidak terima. Ngajak orang, diajak tidak mau. Lalu mentakzir, menegakkan nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Itu berat. Abu Dzarrin, ismuhu Jundub. Jadi sahabat Rasulullah Abu Dzar Al-Ghifari, itu nama aslinya Jundub. Waqila Burair bil dhammi al-muwahhadah. Dengan dhamma baknya di titik 1. Wa takriri ra'i dan ra'nya 2 kali terulang. Ijtarahu as-sayyi'at. Apa maknanya ijtarahu as-sayyi'at? Ijtarahu ay iktasabu, melakukan. Sampean kan hafal akhir Al-Baqarah yang biasanya dipakai tahlilan. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ada 2 lafaz yang menarik untuk kita kaji. Satunya kasabat, satunya iktasabat. Berarti itu kalau tasrif, wazannya satunya fa'ala yaf'ulu, sulasi mujarrad. Satunya mazid, sudah ada tambahan iktasaba, berarti wazannya apa? Ifta'ala, ya kan? Dalam kaidah bahasa Arab itu, kalau lafadznya nambah, maka dari sisi makna itu juga bertambah. Lebih berat. Sobaro, maknanya sabar. Istobaro, sabar, tapi kesabaran itu lebih berat. Contoh, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu itu dengan mendirikan sholat. Lanjutannya apa? Bukan wasbir, tapi wastabir 'alaiha. Wastabir 'alaiha itu, pertama, ngerekso atau menjaga sholat itu butuh kesabaran. Apalagi kalau nanti sebagai keluarga, kepala keluarga atau sampean sebagai ibu rumah tangga yang punya anak, itu harus telaten mengingatkan anak-anaknya sholat. Lah orang ingatkan itu nggak cuma lesan, tapi harus prakteknya. Karena kalau enggak, nanti anak-anak sampean akan protes. Ibu ngongkon-ngongkon tok tapi gak ngelakoni, loh begitu. Enak ngaji. Marah anak ngaji, ibuke tiktokan. Habis maghrib gak boleh ngaji, gak boleh ngaji. Habis maghrib gak boleh nonton TV, gak boleh HP-an. Awas anaknya dikancingin di kamar, ibu HP-an. Itu gak pas. Makanya itu butuh wastabir 'alaiha, itu kesabaran yang lebih untuk memberi contoh. Itu kan lebih. Nah, sekarang kembali ke kasabat maktasabat tadi. Ini kan di sini tadi iktasabuha. Iktasabu itu maknanya apa? Melakukan. Orang yang melakukan keburukan itu disebut dengan iktasabah. Makanya wa 'alaiha maktasabat. Jiwa yang melakukan dosa itu dia nanti akan berat mendapatkan siksa. Kenapa? Karena dampak dari apa yang keburukan yang mereka lakukan. Jadi keburukan itu ketoke enteng. Kenapa kok enteng? Karena dia dibantu oleh setan. Paham ya?
Arek pacaran, sama nek ketemuan janjian, bukan sampean ya. Orang pacaran, ketemuan janjian dengan cowok, itu rasanya berbunga-bunga. Koyok-koyok enteng, padahal konsekuensinya berat. Tapi nek melakukan kebaikan, koyok-koyok abot. Kenapa? Karena setan gandoli, hawa nafsu gandoli, tetapi nanti akan meringankan sampean ketika hasilnya nanti. Makanya laha maka sahabat. Bisa difahami ya? Sampean melakukan sesuatu yang baik itu nanti akan mendapatkan hak balasannya. Sebaliknya kalau melakukan keburukan wa alaiha, ala itu berat. Karena ala itu menunjukkan konsekuensi yang berat. Wa alaiha maktasabat. Terus yang kedua, kebaikan itu, sakjane dalam pandangan agama itu kebaikan itu jauh lebih ringan dibanding keburukan. Mana buktinya? Buktinya ngeten. Orang itu kalau niat baik saja, bismillah ya Allah saya tidur lebih awal, saya tidak ngobrol, tidak gosip, tidak guyon dulu. Saya pingin panjenengan bangunkan jam 3. Saya mau sholat tahajud. Saya mau sholat hajat litakwiyatil hifdhi. Sudah pernah melakukan ini? Belum? Sudah ya? Ada sholat hajat itu malam Jumat, itu untuk menguatkan hafalan. Rakaat pertama itu surah Yasin dan surah At-Dukhan. Rakaat kedua Alif Lam Mim As-Sajdah dengan Al-Mulk. Bawa mushaf tidak apa-apa. Mushafnya sudah sampai lipat, mushaf kecil yang juz-juzan itu atau yang 5 juzan itu. Taruh meja kecil, jadi pas rukuk, pas sujud taruh di situ. Yang penting gerakannya jangan ekstrim. Jangan mocong ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wah ini ekstrim. Nah kalau sampai kan enggak di rumah, di pondok kan enggak bawa HP ya. Kalau mau di rumah pakai HP Quran Android bisa. Tapi syaratnya kalau mau sholat pakai Quran Android, jangan lupa HP-nya modenya mode pesawat. Karena kalau enggak mode pesawat, pakai datanya aktif, wifi-nya aktif, naik tengah-tengah baca Yasin, geser-geser WA masuk, tengah-tengah sholat mau coba WA DC. Wah ini berbahaya. Mau balesi WA DC. Mau update status WA, wah repot ini. Sebenarnya kalau pakai HP itu enak, gerakannya kan tinggal gerakan jempol aja kan, seret, seret. Kembali lagi ke materi tadi. Sampai niat baik itu sudah dicatat. Mbak Ikire, siapa namanya? Nadine, umpama ini kalau ada kesamaan nama hanya fiktif belaka. Ini sudah niat mau sholat tahajud. Tiba-tiba kok bangun-bangun sudah Allahu Akbar, kok subuh. Misal getun, orang yang baik itu kalau niat baik tapi tidak kesampaian, ada penyesalan. Itu orang yang baik. Itu harus main asa. Bukan orang yang mau melakukan keburukan terus nggak jadi terus menyesal, itu orang buruk, nggak baik. Tapi kalau ada orang mau niat, dia niat melakukan keburukan, terus nggak jadi, dia bersyukur, alhamdulillah, aku gak situ maksiat. Begitu. Jadi menyesal. Ya Allah, kok saya tidak keliling, tidak terasa jam 3. Tapi sampean sudah dapat pahala 1 dari niat tadi. Lah, kalau sampean melakukan tahajud, maka itu niat dan kebaikannya itu dapat pahala. Berarti kan sudah 2. Tapi kalau keburukan, sama cek niat toh itu oleh malaikat yang mayal fidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, pencatat itu ya, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Jadi malaikat-malaikat yang mencatat itu tidak mencatat dulu. Jadi cek ancang-ancang toh. Sampai kalau sampean naudzubillah melakukan keburukan, dosa, baru dicatat di situ. Satu itu nanti tergantung, satunya besar apa kecil, tergantung dosa yang dia lakukan.
Berarti kan begini, hitung-hitungannya loh ya. Uang itu nek ngelakoni apik niat sama perbuatannya diganjar 2. Kalau perbuatan buruk itu mek 1. Berarti peluangnya lebih besar mana? Lebih besar pahala. Makanya ayatnya itu fa'amma man thaqulat mawazinu. Yang diukur itu adalah kuantitas dan kualitas kebaikan sampean. Itu harus melebihi timbangannya dibanding keburukan tadi itu. Maka kalau itu yang terjadi, fahuwa fi 'isyatir radhiyah, gitu loh. Paham ya? Makanya dulu salah satu guru saya itu dawuh begini, nek ana uang kok di akhirat tuh sampai dadi uang sing bangkrut iku sak nemen-nemene uang. Orang yang bangkrut itu apa? Bukan hanya dia tidak dapat untung, tapi modalnya lenyap. Itu bangkrut. Itu saking nemennya uang. Dia tidak mampu memaksimalkan, mengoptimalkan ketika Allah menganugerahkan umur ketika di dunia. Karena kalau sudah meninggal itu tidak ada lagi tempat untuk beramal. Hanya nunggu kiriman. Kiriman dari apa yang sudah sampean lakukan, kiriman dari apa yang sudah sampean tanam. Kan begitu. Orang itu kalau dapat kiriman seneng apa enggak? Seneng. Wong jangankan kiriman orang dari orang lain. Kita sendiri tuh kalau pesan online, misalnya belanja online ya, paket gitu kan, atau minta dipaketin apa gitu. Itu kalau paketnya datang, padahal sampai tahu bahwa ini saya belanja sendiri, pakai uang-uang sendiri. Tapi begitu paketnya datang seneng enggak? Oh seneng. Makanya sampai ini amal yang banyak, nanti itu semua akan berudul apa ya. Nek wis wayahe nanti itu panen sampean. Itu senang. Itulah yang dalam hadis Rasul disebutkan idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'ulah. Loh. Jadi kenapa kok perbuatan buruk tadi koyo enteng padahal konsekuensinya berat? Karena tadi itu laki-laki dan perempuan, mohon maaf ini ya. Kalau yang dia statusnya belum suami istri, itu memberi perhatian, ketemuan, wah saling cerita. Itu koyo asik. Kenapa? Karena dikipasi sama setan. Padahal hati-hati, konsekuensinya berat. Apalagi naudzubillah sampai terjadi yang namanya dosa zina. Naudzubillah. Makanya sampean saiki fokus belajar, fokus dadi santri sing apik. Karena kalau sampean kelas sanawiyah kok sudah tersibukkan oleh lawan jenis, sampean tuh ngaji ndak konsentrasi. Sinau ndak konsentrasi. Karena yang di pikiran sampean hanya dia, ngaji meneng-meneng ngelamun, dia lagi ngapain ya? Lah, pokok mikir sesuatu itu Allah saja tidak membebani hambanya sesuai dengan yang tidak sesuai dengan kadarnya. Kok sampean malah melebih-lebihkan yang sampean sadare durung wayahe. Sabar dulu. Masa ada yang sudah bercita-cita, saya sekarang kelas 1 MTS, kelas 2 MTS, cita-cita saya naik ke pelaminan. Ada? Ya kalau naik cuma naik foto-foto karena mbaknya dadi manten ya enggak apa-apa. Tapi duduk itu sebagai mantennya kan ya jangan lah. Masih jauh. Jadi itu butuh kesabaran. Ya sampean loh, sekarang kan kita ini jadi santri, sampean banyak yang masih subsidi orang tua atau kalau ada orang tua mungkin dari keluarga yang mensupport pendidikan sampean. Wah, begitu ya. Sampean jangan paksakan saya sekarang mau punya rumah sendiri. Lho yo kok dhisik. Ojo mikir sing abot-abot sih. Sebenarnya sekarang tugas sampean itu mengupgrade ketakwaan dan keilmuan sampean. Ya, semangat ya. Oke.
Bukti semangatnya mana? Masih ngantuk tetap ngaji. Lah itu namanya semangat. Masuk ngantuk tetap tidur. Lah berarti apa? Kurang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyiar bikasri syin, kelawan kasroh shinnya, syiar. Maknanya al-alamah, simbol, tanda. Syiar itu simbol atau tanda. Asyirak bikasri syini, kelawan sin kasroh shinnya. Wahuwa as-sair ar-rafiq. As-sair ar-rafiq. As-sair tali ar-rafiqi yang tipis, tali yang tipis. Alladzi yakunu fin na'li, alladzi kang yakunu kang ono apa alladzi fin na'li ing sandal ala dhahril qadami, di atas telap kaki bagian atas. Sandal itu, tali sandal itu loh, ternyata itu bahasa Arabnya as-sair ar-rafiq. Sama nek sandalan, pokoknya sandal jepit, itu kan ada tali pengikatnya. Nah, itu namanya as-sair ar-rafiq, asyirak. Ummu Salamah ini salah satu zaujah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ismuha utawi namanya Ummu Salamah aslinya iku namanya Hindun. Wakila Romlatun, ada yang mengatakan nama aslinya Romlah. Lalu mendapatkan apa namanya? Apa jenenge dalam bahasa Arab tuh? Ya itu terus Ummu Salamah itu panggilannya. Walaisalan ora ono apa qil iku bisyai'in, kelawan suwiji-wiji. Artinya ini pendapat ini, ada yang mengatakan Hindun, ada yang mengatakan Romlah. Ya tidak ada maksud apa-apa itu. Abdullah ibnu Mughaffal bi dhammil mimi, kelawan dhammah mimnya, Mughaffal wa fathil aghain, dan ghinnya di fathah, al mu'jamati yang ada titiknya, Mughaffal. Ghin itu ada titiknya. Kalau muhmalah tidak ada titiknya, namanya ain. Wal fa, dan kemudian fa, al mughaffal. Al-laghatu bi fathil ghaini wa iskaniha. Bisa al-laghtu, bisa al-laghatu. Dan bisa disukun. Lughatani, itu adalah dua bahasa. Huwa ikhtilatul aswat, yaitu suara-suara itu bercampur baur. Bercampurnya suara-suara. Jadi ada kebisingan, campur suara nih. Al-jumu'ah bi dhammil mimi, kelawan dhammah mimnya wa iskaniha, dan sukunnya wa fathiha, dan fathahnya. Hari Jum'ah, Jumu'ah, Juma'ah. Jadi bisa dibaca Jum'ah, bisa Jumu'ah, bisa Juma'ah. Kalau dalam riwayat Hafiz an Asim, qiraat, bacaan di dalam surah Al-Jumu'ah itu, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil Jum'ah apa Jumu'ah? Jumu'ah. Pakai dhammah. Itu namanya riwayat. Tapi tidak boleh kemudian sampean mengatakan, oh di sini boleh di fathah, boleh disukun. Terus sampean maca Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil Jum'ah. Tidak boleh. Karena harus ada sandaran riwayatnya. Kecuali kalau ada sandaran riwayatnya. Paham ya? Qalahu al-Farra wal Wahidi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Farra dan Imam al-Wahidi. Al-Mu'awwidhatani. Ini dua surat yang isinya meminta perlindungan. Bikasril wawi, kelawan kasroh wawunya. Mu'awwidhatan. Al-Auza'i, Imam al-Auza'i ismuhu Abdurrahman ibnu Amrin. Imam Syam fi asrihi, beliau adalah tokoh atau imam di negeri Syam. Beliau adalah imam di negeri Syam fi asrihi, pada masanya. Jadi Imam Al-Auza'i itu hidupnya di Syam. Itu tokoh Syam, memimpin di sana. Diikuti oleh banyak
manusia, umat. Mansubun ila maudhi'in, dinisbatkan kepada satu tempat. Bibabil Faradisi min Dimashqa, di pintu masuk kota Al-Faradis, di negeri Damaskus. Jadi di negeri Damaskus itu ada namanya daerah Faradis, terus di situ ada tempat atau desa atau dusun namanya Al-Auza'. Kemudian orang ini, Abdurrahman bin Amr ini, dinisbatkan pada daerah tersebut, Auza'i. Yuqalu lahu al-Auza', yuqalu dikatakan lahu bagi beliau al-Auza'. Bagi maudhi' tadi ya, al-Auza'. Waqila, ada yang mengatakan itu dinisbatkan mansubun ila qabilatin, kepada qabilah. Oh, Auza'i itu bukan nama daerah, itu nama qabilah. Ada qabilah namanya Auza', gitu loh. Paham? Waqila ghairu dzalika, waqila dan dikatakan apa ghairu dzalika, selain hal tersebut. Ini paling satu pertemuan yang akan datang khatam, nanti langsung kita mulai dari awal. Arzabun, sedikit lagi, satu lagi nih. Bi'ainin muhmalatin, dengan ain yang muhmalah, tidak ada titiknya. Maftuhatin yang di fathah, arzabun. Thumma ra'in sakinatin, kemudian ra' yang sukun. Thumma zayin mafwahatin, kemudian zay yang fathah, arza. Thumma ba'in muwahadatin, kemudian ba' yang titiknya satu. Ba'in, makanya dibaca arzabun. Barida ibnul Husayb, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Wonten? Tidak ada. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma ya Allah, Allahumma allimna ma yanfa'una. Allahumma allimna ma yanfa'una wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'na wa ma hafidhna wa ma 'allamtana fardudhu ilaina 'inda hajatina ilaih. Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ashabana wa tilmizatina khasatan tilmizati hadzal ma'had min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khasat waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilm wa ahli al-khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaku bil khairat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an wa rahmah. Allahumma dzakirna waj'al lana hujjatan ya Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.